Halo, selamat malam. Selamat datang di podcast Pengantar Tidur bersama saya Ahmad Rais. Dan semoga kalian baik-baik saja di luar sana dan mampu bertahan di akhir bulan di tanggal-tanggal yang krusial. Ya, di masa-masa sulit, di masa pandemi ini, semoga kalian dan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Yang kena PHK, semoga segera dapat pekerjaan baru. Yang sedang berjuang untuk lulus, segera dimudahkan untuk lulus. Kemudian apapun yang kalian lakukan ya semoga dilancarkan lah. Walaupun kita tahu ini adalah tahun yang berat, masa-masa yang sulit, perekonomian turun, dan mungkin banyak rencana-rencana besar kita yang akhirnya harus tertunda karena keadaan yang tidak menentu seperti saat ini. Tapi marilah kita bersyukur, ya tetap bahagia, gembira, karena bagaimanapun ini keadaan, ini kesusahan yang tidak kita harus lewati. Gimana ya cara ngomongnya? Ya mau tidak mau keadaan ini harus kita lewati. Berandai-andai bahwa pandemi itu nggak ada dan segala macam itu ya kan nggak mungkin. Mau nggak mau ya begini keadaannya. Hari ini saya cukup bahagia, cukup gembira karena baru saja menyelesaikan novel perdana saya yang berjudul Diolinda. Novel ini belum dicetak tapi sudah terbit secara virtual. ISBN-nya udah keluar, kemudian cover dan lain-lainnya. Paling bulan depan, di bulan Desember ini rencana mau diluncurkan untuk dijual. Ya semoga ada yang baca lah. Nah, kali ini saya ingin berbicara soal kekaryaan. Bercerita tentang diri saya, mengapa saya berkarya, lebih tepatnya. Karena setiap orang kan punya definisi tentang kekaryaan yang berbeda, kemudian punya cara yang berkarya berbeda. Makanya saya hanya ingin bercerita tentang diri saya saja. Yang pertama adalah ketika kita berbicara soal karya dan membedah soal apa sih pengertian karya itu, bagi saya sendiri adalah karya itu memang tidak punya pengertian khusus, tetapi saya memaknai kekaryaan sebagai tindakan untuk mencipta sesuatu dari ketiadaan. Misalkan jika seorang pelukis, dia melukis atau lukisan yang jadi itu adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Adanya di kepala, di ide, inspirasi, kemudian ada tindakan untuk mewujudkan ide itu menjadi kenyataan, yaitu adalah menggoreskan kuas di kanvas lukis. Itu adalah sebuah tindakan. Sama ketika saya ingin berkarya membuat sebuah novel, itu kan sebenarnya lahir dari ketiadaan. Buku fisik novel ini, susunan tulisan ini sebelumnya adalah tidak ada. Adanya dalam pikiran saya, dalam inspirasi saya yang terekam oleh memori saya. Kemudian ada tindakan untuk mengetik, menyusun, merangkai kata-kata ini menjadi paragraf, kemudian menjadi halaman demi halaman, kemudian menjadi satu buku. Itu adalah tindakan berkarya menurut saya. Menghadirkan sesuatu yang tidak ada atau hanya ada dalam ide, inspirasi, kemudian diwujudkan dalam karya yang nyata. Nyata itu bukan sekedar fisik ya, virtual juga sebenarnya bagian dari kenyataan. Misalkan video kan secara fisik nggak ada, tetapi video ini kan bisa ditonton, bisa dilihat, bisa diakses. Itu adalah sebenarnya berwujud, walaupun wujudnya tidak selalu fisik, tapi bukan juga metafisik karena bisa dilihat. Nah itu pengertian menurut saya. Tapi sebenarnya pengertian tentang berkarya ini gak penting. Tapi sebelum lanjut mau minum dulu lah saya, seruput kopi dulu. Kita lanjut lagi. Yang terpenting itu menurut saya adalah alasan seseorang berkarya, karena alasan ini akan menjadi pemacu, akan menjadi spirit, dan menjadi
energi untuk dia melakukan karya ini. Seberapa lama dia bertahan ketika karyanya tidak dipedulikan orang lain. Seberapa lama dia bisa membuat video ketika tidak ada yang nonton. Seberapa lama dia bisa menulis ketika tidak ada yang mau membaca tulisannya. Itu adalah lagi-lagi kembali kepada tujuan awal kita itu berkarya. Nah, untuk diri saya sendiri, saya selalu mengatakan pada diri pribadi bahwa tujuan saya berkarya adalah untuk membuat jejak hidup saya. Jadi media sosial saya, kemudian channel YouTube saya, blog pribadi saya, itu adalah bagian dari jejak-jejak kehidupan, jejak-jejak pemikiran dan jejak-jejak kekaryaan. Itulah tujuan saya mengapa saya menulis, mengapa bikin podcast ini, kemudian mengapa bikin video di YouTube dan lain segala macam. Itu adalah tujuannya adalah membuat jejak. Kenapa harus membuat jejak? Karena saya sadar umur manusia itu pendek. Kehidupan kita itu pendek, masa muda itu kita singkat. Bagaimana jika suatu saat saya tua misalkan, kemudian saya merindukan di mana masa-masa muda saya, di mana saya punya pemikiran yang mungkin aneh bagi sebagian orang, di mana saya punya energi untuk melakukan banyak hal, di mana saya punya rambut dan segala macam. Dan ketika masa tua menghampiri diri kita, itu hal yang sulit untuk dilakukan di masa tua misalkan. Jadi itu adalah menjadi semacam galeri kehidupan yang bisa saya akses di masa mendatang. Itu adalah salah satunya. Kemudian mungkin saja dengan adanya jejak saya, jika suatu saat kita wafat gitu, jejak ini bisa menjadi tanda bahwa ada seseorang yang bernama Ahmad Rais pernah hidup di dunia ini. Karena kalau sudah meninggal ya apa? Kita apa sih kalau sudah meninggal? Paling tinggal nama dan cerita-cerita tentang hidup kita. Masalahnya adalah siapa yang akan menceritakan kita ketika kita meninggal? Kalau bukan karya kita sendiri yang bercerita tentang hidup kita, ya jangan berharap orang lain mau menceritakan tentang diri kita dong. Saya kemarin nonton sebuah film yang bercerita tentang perjalanan sebuah brand besar motor gede dari Amerika Serikat, Harley Davidson. Jadi Harley Davidson ini adalah motor yang dibuat oleh dua anak muda. Awalnya Harley dan Davidson. Kemudian di tengah-tengah perjuangan mereka ini, mereka berdua berteman, Harley dan Davidson. Nah, si Davidson ini punya saudara juga, keluarga Davidson. Jadi dia punya kakak. Nah, si Harley dan Davidson ini membuat sebuah motor. Waktu itu bertarung dengan banyak brand-brand lainnya di Amerika Serikat. Si Harley ini adalah orang yang sangat cerdas. Dia kuliah dan segala macam, bahkan ditawari pekerjaan oleh sebuah perusahaan serupa. Saya lupa persisnya, motor atau apa gitu kan. Tapi di sisi lain si Davidson ini, dia dan saudaranya, kakaknya si Davidson kemudian bergabung dengan mereka kan. Si Davidson ini adalah dari keluarga yang kurang mampu. Dia tidak kuliah, tapi dia punya visi bahwa setiap orang bisa merubah nasibnya lewat apa yang dia lakukan. Nah, suatu waktu si Davidson bersaudara, dia dan kakaknya, dan si Harley membuat motor, dan motor ini sudah jadi. Tapi pada saat yang bersamaan si Davidson ini dapat tawaran untuk bekerja di tempat lain, ya sebagai pegawai lah gitu kan, dengan gaji yang menjanjikan. Dan si Davidson marah kepada Harley karena dia meninggalkan dirinya untuk bekerja di tempat orang lain. Ya secara rasional si Harley ini meninggalkan Davidson karena mereka baru memulai usaha yang gak tentu ini akan jadi apa, berhasil gak dan segala macam. Terus ada kata-kata yang menarik, yang berkesan bagi diri saya adalah kalimat si Davidson terhadap Harley gitu kan. Katanya begini, ini bukan kalimat persisnya tapi kurang lebih isinya begini. Bro, apa ya? Brother,
Yang membuat piramida itu adalah para tukang batu yang mungkin ribuan orang atau bahkan ratusan ribu orang, ratusan ribu tangan tukang yang menyusun batu-batu itu menjadi piramid. Tapi ada nggak satu nama saja tukang batu yang diingat oleh orang-orang saat ini? Ada nggak satu orang saja yang diingat diingat namanya karena pernah menyusun batu-batu itu menjadi kuli bangunan untuk membuat piramid? Ya tidak ada. Yang diingat adalah Firaun. Yang diingat adalah Raja Mesir, padahal dia sendiri tidak pernah mengangkat batu itu, menyusun batu itu menjadi piramid. Justru tukang batu yang menyusun batu jadi kuli, bekerja siang malam itu mereka tidak diingat sama sekali. Karena kenapa? Karena mereka menjadi kuli bagi karya orang lain. Yaitu kurang lebih adalah si Harley ini mengatakan bahwa jika kamu bekerja di perusahaan orang lain, kamu mungkin mendapatkan gaji yang besar, tapi kamu tidak akan cukup pantas untuk diingat walaupun telah memberikan sumbangsi tenagamu, waktumu dengan dedikasi yang tinggi terhadap perusahaan itu, karena kamu bukan pemiliknya. Yang diingat adalah pemiliknya. Tapi berbeda jika kita berjuang untuk karya kita sendiri, pasti kita akan layak diingat. Tapi terlepas apakah karya kita ini sukses atau tidak, itu persoalan yang lain. Ada sebuah kalimat yang berkesan juga pada saya, kutipan dari Pramudia Anantatur. Kutipan ini saya sering pakai sampai hari ini. Jadi ngopi dulu. Kutipannya begini kurang lebih. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Pram mengatakan ini adalah ketika internet belum booming, media sosial belum ada dan segala macam. Jadi hal yang paling canggih zaman itu adalah mesin tik. Kayaknya komputer belum ada di Indonesia. Mungkin ada tapi masih jarang. Dia mengatakan seperti itu. Artinya adalah poinnya adalah menulis adalah bekerja untuk keabadian. Dan pertanyaannya adalah, apakah hari ini menulis itu hanya sekedar menyusun angka, menyusun huruf menjadi sebuah kalimat? Kalau menurut saya pribadi, menulis atau bekerja untuk keabadian bukan lagi sekedar menyusun huruf-huruf menjadi kalimat yang bisa bercerita, tapi bikin podcast, bikin video, berkarya, melukis dan lain segala macam itu adalah bagian dari menulis. Karena itu semua adalah meninggalkan jejak keabadian. Perkaranya, apakah jejak kita ini cukup banyak diakses di masa depan, itu adalah soal yang lain. Yang terpenting adalah hari ini kita menulis, bekerja untuk keabadian. Itu yang menjadi spirit saya. Mengapa sampai hari ini saya masih mau bikin konten, walaupun gak trending, jangankan trending, nyampe monetisasi aja belum gitu kan. Di media sosial saya rutin upload puisi dan segala macam juga. Itu adalah bagian dari mengukir jejak. Karena kalau tujuannya adalah apresiasi dari orang lain, apalagi materi, itu kan kita akan kecewa pada akhirnya ketika itu tidak tercapai. Karena tidak semua orang sampai pada taraf itu. Tapi saya tidak menafikan bahwa kita berharap kaya dari sebuah karya. Kita tidak bisa menafikan itu. Tapi masalahnya adalah harus ada motivasi selain itu. Karena jika kita melakukan sesuatu, nge-YouTube misalkan hanya untuk sekedar mengejar iklan, aku yakin kita akan gampang menyerah. Karena itu nggak semudah yang dibayangkan. Beli kamera, bikin video, atau viral, enggak. Karena banyak orang yang melakukan hal yang sama. Justru berkarya itu adalah
proses pendidikan panjang di mana kita menempa diri kita. Konten pertama kita itu nggak layak, bikin konten kedua cukup layak, bikin konten-konten selanjutnya rutin hingga pada akhirnya konten ini bisa dinikmati oleh orang lain. Sama dengan tulisan, sama dengan podcast. Saya tidak cukup yakin podcast ini menarik untuk didengarkan, tapi saya melakukan ini karena saya ingin membuat jejak dan ingin menempa diri. Ya, ini adalah pertanyaan yang paling sering banyak diutarakan oleh orang. Apakah berkarya boleh untuk orientasi materi? Apakah menulis boleh untuk mengejar uang? Apakah bikin video nge-YouTube boleh orientasinya materi? Jawabannya adalah boleh-boleh saja. Tapi jika itu alasan pertamamu, bersiap-siaplah kecewa. 3 bulan pertama mungkin sudah akan menyerah karena orientasinya itu. Coba orientasinya dibalik. Orientasi membuat jejak, orientasi ingin berbagi atau apapun itu. Hal-hal yang tidak selalu material. Karena jika kita berkarya awal-awal justru kita yang keluar uang, kita kehabisan waktu. Tapi menurutku tidak ada salahnya kan mencoba berkarya. Karena dengan adanya jejak kekaryaan kita itu bisa jadi menjadi royalti kehidupan di masa depan. Kita menulis buku hari ini boleh jadi itu menolong kita di masa depan. Entah apapun yang terjadi di masa depan gitu kan. Kita disuruh menjadi pembicara, kita disuruh jadi apa. Itu kan tidak mungkin tidak mungkin terjadi kalau kita belum pernah melakukan apapun. Jadi berkarya itu adalah tentang membuat jejak bagi saya. Dan kalaupun kita bisa kaya dari karya, itu adalah bonus. Udah begitu saja. Biar tidak patah semangat, baru bikin 1, 2, 3 video udah kayaknya gak dapat AdSense nih. Baru bikin tulisan 1, 2, 3, kok gak diterima penerbit ya? Ya, orientasinya jangan di situ dulu. Karena pada akhirnya akan kecewa. Dan buktinya sudah banyak. Walaupun ada orang yang benar-benar bisa berhasil dalam waktu singkat. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa orang ini berhasil karena memang dia beruntung, atau mungkin karena dia benar-benar bekerja sangat keras. Dalam waktu yang singkat itu dia bekerja tiap hari, bikin konten tiap hari. Ya kita gak bisa menganggap itu sepele karena itu kan berat. Jadi poinnya itu sih, berkarya itu adalah tentang membuat jejak. Bagi saya. Bagi kalian ya terserahlah. Silakan komen-komen di bawah. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Selamat malam. Sampai jumpa.